Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Ibni Umar. An Ibni Umar ini itu salah satu Abdullah, 4 nama sahabat Abdullah yang menjadi ulamanya di kalangan para sahabat. Pertama ini An Ibni Umar, yakni Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Zubair. Keempat-empatnya adalah 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Cuma untuk tafaulan dan tabarukan kepada ayahandanya, dan memang ini tradisi dari negeri Arab bahwa namanya tidak disebutkan, tapi lebih menyebutkan nama ayahandanya. Ibnu Umar yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yudnil mu'mina, mendekati Allah kepada orang-orang mukmin, fayadha'u alaihi kanafahu, dan menaungi Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh kaum mukminin. Disebut mukminin berarti mukminin wal mukminah gitu ya. Muslimin wal muslimat. Wa yasturahu, dan menutupi Allah terhadap kaum mukmin, minan nasi, di kalangan manusia atau dari penglihatan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup, mendekati, menaungi serta menutup aib-aib kaum muslimin di hadapan seluruh manusia. Karena manusia ini terbagi kepada 2 secara garis besar. Yang pertama kaum mukminin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semuanya termasuk kepada golongan orang-orang yang beriman, yang subhanallah ini merupakan fadl terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita minta, tanpa kita pesankan, tanpa request dari awal bahwa ya Allah jadikanlah saya sebagai orang mukmin ya Allah. Tidak ya. Ya itu mah terserah Allah gitu ya. Mau dijadikan mukmin, mau dijadikan non muslim, itu terserah Allah. Tapi sesungguhnya bahwa manusia sebelum beranjak baligh, usia baligh, kalau laki-laki sekitar usia 12 tahun, kalau perempuan sekitar usia 9 tahun, maka sebelum mencapai usia tersebut, manusia semuanya itu di hadapan Allah alal fitrah, berada di dalam akidah Islamiyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang ruh, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, wahai para janin yang ada di dalam perut ibu-ibu kalian sekalian, bahwa apakah kalian semuanya mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Itu pertanyaan Allah di alam ruh. Ketika manusia masih berupa janin, belum ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya kepada kepada ruh-ruh manusia. Jangan dibayangkan bahwa manusia itu ketika ada, maksudnya ketika pertemuan spermatozoa dan zigot dan ovum ya, spermatozoa dan ovum itu baru ruh itu diciptakan. Tidak ya, ruh itu diciptakan
sejak zaman azali. Ini dimaktub di dalam Sirrul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menerangkan tentang ruh. Ini sebagian mohon maaf ya. Kadang orang mengelak dengan ungkapan qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan ruh itu adalah utusan Allah. Tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit, katanya. Maka urusan ruh itu adalah urusan Allah. Ya memang urusan Allah gitu ya. Tapi tidak semua orang hanya diberikan ilmu sedikit tentang ruh. Ya kalau tidak mempelajari mungkin iya tidak paham tentang ruh. Tapi kalau mendalami tentang ruh, sehari-harinya bahkan tenggelam di dalam urusan ruh, maka dia akan faham bahwa ruh itu Allah ciptakan sejak zaman azali. Bahkan ya, kalau Allah menakdirkan kita memiliki keturunan, putra, cucu, canggah dan lain sebagainya, sampai ke bawah, terus ke atas leluhur kita, bapak, kakek, buyut dan seterusnya sampai ke atas, itu ruh itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ribuan tahun wallahu alam, berapa ribu tahun adanya bahwa ruh itu sudah diciptakan. Nah, ketika manusia dipertemukan dengan ayah dan ibu, barulah usia 4 bulan itu diciptakan ruh. Dan ruh ini yang salah satu kitab yang mendalami tentang ruh itu adalah Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bab pertama. Kebetulan ini saya bacakan ya, mohon maaf, dibacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi sejak udah lama ya. Malam kemarin itu malam ke-42, pertemuan ke-42 bab pertama. Sekarang sudah bab kelima ya. Itu salah satu kitab yang menerangkan tentang ruh, dan juga dari kalangan ulama khalafin. Kalau barusan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk salafin, karena sudah 900 tahun yang lalu. Kalau yang agak kesininya itu Ar-Ruh, tulisan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang lain-lainnya walau alam saya belum tahu ya. Kemudian bahwa ruh itu ketika Allah pertanyakan, alastu bi rabbikum, apakah engkau semuanya mengakui bahwa aku sebagai Tuhanmu? Qalu, kemudian para janin menjawab, ini sebelum ditiupkan ruh ya. Bala syahidna, sudah barang tentu ya Allah, kami mengakui bahwa engkaulah Tuhan kami satu-satunya, dan kami adalah hamba-hambamu. Subhanallah ya, gelar tertinggi bagi seorang makhluk Allah yang beriman adalah hamba Allah. Karena Rasulullah SAW pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah membahasakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling suci, makhluk yang paling berakhlak, makhluk yang paling mulia, itu abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi, tapi bi abdihi. Apalagi kita ya, apalagi kita. Nah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal tersebut kepada janin, maka saat itu pula lah Allah menyatakan tentang ada 4 yang dipastikan ya. Pertama, umur manusia. Kedua, bahagia atau celakanya.
Yang ketiga tentang takdir yang akan diterimanya. Nah, kalau seandainya janin tersebut bersedia untuk menjalani apa takdirnya, maka janin itu hidup sampai melahirkan sampai seterusnya gitu ya. Tapi kalau janin tersebut tidak sanggup, ini kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu memberikan pilihan. Kamu sanggup enggak menjalani takdir ini? Oh, tidak sanggup ya Allah. Nah, itu Allah takdirkan meninggal. Dalam artian meninggal berarti subhanallah sudah dalam keadaan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan yuladu alal fitrah, menepati pada posisi fitrah akidah Islamiyah, fitrah Islamiyah, akidah Islamiyah, dan sudah barang tentu di hadapan Allah dan Rasul dia sebagai muslim atau muslimah. Kenapa? Karena sudah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan syahadat itu kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bagi yang bagi kita, bagi yang hidup ya. Tapi kalau di alam ruh dengan menyatakan qalu bala syahidna, bersyahadat ya, syahidna, kami mengakui ya Allah bahwa engkau sebagai Tuhan kami. Kalimah syahadat maknanya bisa menyesuaikan keadaan ya, maknanya bisa menyatakan bahwa asyhadu, saya menyaksikan. Siapa kalau yang diartikan kalimah asyhadu menyaksikan itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang ketika Isra wal Mi'raj, khususnya Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana Malak Jibril alaihi salam tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki alam tersebut. Kata Malak Jibril, "Lau adraktu," kalau seandainya saya masuk, subhanallah, lahariktu, maka terbakarlah seluruh tubuhku. Karena memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk Allah yang diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, itu wah pelatarannya indah sekali lah gitu ya. Alamnya luar biasa, dan itu satupun tidak ada yang diberitahu, sampai Siti Khadijah juga tidak tahu, Siti Khadijah udah meninggal ya. Istri-istri beliau pun tidak ada yang dikasih tahu. Hanya saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ra'aitu nuron, saya melihat cahaya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'aitu nuron, itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, menyatakannya nuron di situ. Ini terbagi beberapa pendapat ya, dari kalangan para ulama, para sahabat dulu ya, para sahabat banyak yang menyatakan Rasulullah hanya melihat cahaya, sebagaimana ungkapan beliau dalam satu hadis. Tapi justru itu memerlukan penafsiran. Salah satunya adalah Ibnu Abbas, mufassir zaman sahabat yang merupakan andalan dan unggulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan suatu ibarat Arabiah, yakni Al-Qur'an dan hadis. Maka penafsiran Ibnu Abbas mengenai ra'aitu nuron, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ra'aitu nuron, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan nurun 'alan nuri, cahaya di atas segala cahaya. Berarti siapa itu cahaya di atas segala cahaya?
ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka ditafsirkan bahwa kalimat ra'aitu nuran, aku melihat cahaya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di bumi, maka di situ dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Tapi banyak juga ulama-ulama yang tidak menafsirkan kalimat ra'aitu nuron ini sebagai lafziyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuron ya nuron katanya, cahaya ya cahaya. Itu silahkan saja bagaimana lebih cenderung kemana. Kalau saya sih lebih cenderung kepada sahabat Ibnu Abbas yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempercayai beliau dalam menafsirkan ayat dan hadis, gitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Sidratul Muntaha, kalimat pertama yang terucap oleh Nabi adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, bahwa at-tahiyat itu adalah suatu pengagungan, suatu penghormatan yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. At-tahiyatul terbukti dengan satu-satunya satu-satunya sholat ketika memasuki masjid itu dengan tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Apakah zatiyah masjidnya atau secara maknawiyah? Zatiyah ya, maknawiyah. Masjidnya merupakan bangunan yang paling istimewa di muka bumi, dan masjid itu dianalogikan sebagai Baitullah. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Bukan berarti Allah ada di masjid, bukan ya, bahwa subhanallah, tempat untuk menghadapkan ruh diri kita itu ada di masjid, gitu ya. Nah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, setelah mengungkapkan penghormatan dan pengagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjawab salamnya Kangjeng Nabi dengan ungkapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Kangjeng Nabi, dan rahmat Allah beserta salamnya tetap kepadamu. Di dalam khitab bahasa Arab, bahwa alaika itu khitabnya kepada yang hadir atau tidak hadir? Yang hadir. Betul ya. Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu. Kalimat mu atau mohon maaf kamu itu kalau kita sedang berbicara ada atau tidak ada? Ada. Kalau dia tidak ada, mereka tidak ada. Tapi kalau kamu itu jelas-jelas berada di hadapan kita, ya. Berdasarkan itu diantaranya gitu ya. Maka terjadi memang dialog dengan antara Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi dialog ini, assalamualaikum, yang kalimah asyhadu selanjutnya ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah dijawab oleh Allah, kemudian Rasulullah bahasa Sundanya mah henteu ambon sorangan, tidak mentang-mentang sedang berhadapan dengan Allah lalu lupa kepada umatnya. Ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika berada di puncak apa ya, puncak karir atau puncak pengabdian lah ya. Ketika berada di puncak pengabdian, beliau tidak melupakan kita selaku umatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat kata, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan rahmat dan salam kepadaku, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahil sholihin. Salam sejahtera kepada kami semuanya. Maksud kami itu maksudnya apa? Semuanya umat kaum muslimin wal muslimat. Subhanallah,
Betapa luar biasanya Rasul tidak melupakan kita, padahal kalau tidak mengungkapkan itu pun juga tidak apa-apa gitu ya. Walaupun kita dilupakan juga gak jadi masalah. Kita udah bahagia dengan Rasul diberikan rahmat dan salam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingat kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Salam sejahtera untuk kami ya Allah. Maksudnya terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan salam kepadaku, tapi salam dan kesejahteraan dan penghormatan ini kepada kami semuanya beserta orang-orang yang soleh. Subhanallah ya, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin yang betapa sayang kepada kita selaku umatnya. Kemudian kalimat asyhadu. Asyhadu itu artinya apa? Kalau saya bersaksi itu bagi kita, saya bersaksi. Nah, saya ungkapkan dulu. Asyhadu, saya menyaksikan. Apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad? Ya memang Rasulullah melihat, menyaksikan. Berbeda dengan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kalimatnya adalah dalam KBIH, bukan KBIH, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asyhadu itu adalah saya bersaksi. Saya bersaksi. Tapi bersaksi di sini, apakah kita benar-benar bersaksi dalam artian jasad kita melihat Allah? Tidak. Tapi ayyatakona, yakni atau tegasnya meyakini. Kalau Rasul, subhanallah, mi'rajnya saja Rasul birruh wal badan, ruh dan badannya mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kaum muslimin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat merupakan mi'rajnya kaum mukminin. Walaupun kaki kita menampak di Masjid Nurul Iman di Cilengsi, tapi sesungguhnya maknawiyah qalbu kita sedang melesat husul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbunya melesat, ruhnya melesat, sementara badannya ada di bumi gitu ya. Sebagaimana hadis kemarin di kitab kemarin ya yang saya bacakan, innallaha ibadun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba. Ajsaduhum abdanuhum fil ardi, badannya di muka bumi, tetapi wa qulubuhum tahtal arsy, dan qalbunya hamba-hamba tersebut itu ada di bawah arsy, dalam artian sedang melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gitu ya. Nah, kalau Rasulullah bersaksi, menyaksikan. Kalau kita ayyatakona, meyakini bahwa lafadznya mah tetap ya asyhadu, tapi maknanya berbeda. Tapi buat kita mah meyakini. Sebagaimana dalam terjemahan surah apa itu? Demi Al-Ghasyiyah, demi kuda perang. Demi kuda perang, kalau seandainya kita berperang zaman sekarang itu dengan menggunakan kuda, sementara musuh kita pakai panser, pakai pesawat tempur, pakai jet dan lain sebagainya. Kira-kira yang mati duluan siapa? Nah, tetap ya, kalau lafaznya tetap apa tuh lafaznya? Pokoknya terjemahannya adalah bahwa demi kuda-kuda perang, tapi diartikan adalah kalau di mana zaman sekarang, demi pesawat tempur, demi tank baja, demi segala macam rudal dan sebagainya. Itu untuk memaknai zaman sekarang. Apa itu boleh? Boleh saja gitu ya, selama tidak merubah lafaznya. Lafaznya tetap, namanya juga Al-Quran. Hadis juga nggak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi gitu ya. Karena jangankan Al-Quran, berbohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah diancam oleh Rasulullah. Apa itu ancamnya?
Man kadzdzaba alayya, siapa yang berbohong alayya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya, bersiap-siap itu apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyaq'adu maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah tempat duduknya atau tempat kembalinya itu neraka. Subhanallah ya. Zaman sekarang kita nggak usah dibahas lah ya tentang masalah-masalah isu-isu zaman sekarang, udah paham lah ya. Nah, kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu itu menyaksikan. Kalau zaman sekitar sekarang, asyhadu itu adalah meyakini. Bagaimana dengan janin? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami semuanya mengakui. Nah, jadi ada 3 makna ya. Pertama, bersaksi atau menyaksikannya Rasulullah SAW. Bagi kita meyakini, sementara bagi janin itu adalah mengakui, gitu ya. Maknanya berbeda, tapi lafaznya tetap sama. Nah, itu sebagian dari teknik untuk menafsirkan lafaz-lafaz teks bahasa Arab itu dengan siyahul kalam, disesuaikan dengan kalam yang sedang dibicarakan. Kalau bicaranya Rasulullah, beda lagi. Kalau berbicaranya kaum muslimin zaman sekarang, beda lagi. Kalau kaum muslimin yang belum dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beda lagi. Demikian ya, sedikit teknik dalam menafsirkan. Baik, selanjutnya kita kembali ke hadis awal. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yudnil mu'mina, mendekati Allah Subhanahu wa taala, wa yadh'u alaihi kanafahu, dan meletakkan meletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam artian menaungi kepada kaum muslimin, wa yasturahu, dan juga menutupi aib-aib kaum muslimin, minan nas, dari penglihatan manusia-manusia pada umumnya. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Ketika kita mempunyai kesalahan, entah itu segala macam aib lah ya, segala macam aib terutama saya, tapi sama oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi. Entah ketika saya berbohong, entah ketika saya melalaikan salat, entah ketika saya tidak berpuasa, entah ketika saya dan lain sebagainya, semua dosa-dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penglihatan orang-orang pada umumnya, terutama non muslim. Nah, ini kasih sayang Allah berupa pengangkatan derajat kaum muslimin di akhirat. Maka lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah di muka bumi. Kalau Ar-Rahman, kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah khususiyah di akhirat untuk kaum muslimin saja. Salah satunya, nah ini, wa yusturahu, Allah menutupi aib-aib kita sekalian di hadapan orang-orang pada umumnya. Wa yuqarrarahu, kemudian wa yuqarruhu bidzunubihi, dan ketika menyebutkan dosa-dosa yang ada di pada kaum mukminin, Allah bertanya, ata'rifu dzanban kadza, ata'rifu dzanba kadza, apakah betul kamu melakukan kesalahan ini atau melakukan dosa ini? Allah 2 kali bertanya, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu melakukan hal seperti ini? Fayaqulu, kemudian kaum mukminin menjawab, na'am ay rabbi, betul ya Allah. Ketika kita sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berseru. Apa itu seruannya? Hatta idza qararahu, sampai ketika menyebutkan kesalahan-kesalahan, bidzunubihi, akan dosa-dosanya, wara'a fi nafsihi, dan melihat bahwa kalau diibaratkan
Seseorang yang sudah mengakui kesalahannya, kemudian ya udahlah pasrah ya, apapun yang terjadi, apapun yang akan dilakukan terserahlah, pasrah gitu ya. Ketika kita sudah pasrah karena memang di situ tidak ada satu kebohongan sedikit pun, semuanya berkata jujur, apalagi di hadapan Allah, Hakim yang Maha Adil. Naam ay Rabbi, betul ya Allah, hatta idza qararahu bidzanbihi, sampai ketika menyebutkan kesalahannya, wara'a fi nafsihi, dan dirinya merasa annahu qad halaka, sesungguhnya dia udahlah picilakan apa namanya, hal qad halaka, sungguh akan celaka nih diri ini. Qala, berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa inni, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, qad satartuha, sungguh sudah menutupi akan aib-aibmu, alaika, terhadapmu wahai kaum mukminin, fid dunya, ketika di alam dunia. Ya, coba saja Bapak nih ya, ketika jangan jauh-jauh, misalkan saya nih ya, saya sedang berbicara di hadapan bapak-bapak. Bapak-bapak mau mendengarkan saya karena memang oleh Allah ditutupi kesalahan-kesalahan saya. Padahal kalau dibuka kesalahan-kesalahannya A, B, C, D, E, F sampai Z, bahkan kalau ada huruf-huruf setelah Z, 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 itu nggak akan cukup untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan saya. Bukan tiap pekan lagi, bukan tiap bulan lagi, bukan tiap tahun lagi, kesalahan tiap detik, setiap tempat, setiap kesempatan itu ada kesalahan-kesalahan saya. Subhanallah ya. Tapi karena sama Allah ditutup kesalahan saya, maka Bapak enak-enak aja ya mendengarkan gitu ya. Padahal kalau dibuka kesalahan mah, kata mungkin ya dalam hati, gelo-gelo acan, teu hayang pisan ngana-ngana gitu ya. Nah, itu karena kesayangan Allah. Karena kasih sayang Allah, bukan untuk satu orang hamba saja, tapi seluruh kaum muslimin wal muslimah. Bahkan orang-orang non kafir, non muslim pun diberikan kasih sayang ini. Apa itu? Ditutupi kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetangganya pun tidak mengetahui kesalahan dia, gitu ya. Rasakan Bapak ya, setiap diri kita subhanallah gitu ya, ditutupi aib-aibnya. Nah, ini dinyatakan oleh Allah, fa inni qad satartuha, sungguh aku telah menutupi aibmu, alaika, terhadapmu, fid dunya, di alam dunia. Maka wa ana aghfiruha laka, maka aku mengampuni kepadamu sekalian, al yauma, hari ini. Tsumma yu'ta, kemudian memberikan Allah Subhanahu wa taala kitabah hasanatihi, akan kitab atau buku catatan kebaikannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Subhanallah ya. Jadi kita menerima catatan-catatan kebaikan dengan tangan kanan. Ini adalah satu ciri bahwa kalau ada seseorang yang menerima buku catatan di sebelah kanan, itu pasti orang yang akan bahagia. Kenapa? Karena menerimanya di sebelah kanan, otomatis menerimanya pun dengan tangan kanan. Tapi kalau menerima di tangan kiri, datang buku itu di tangan kiri, berarti pasti kita akan menerima tangan kiri kan ya. Itu subhanallah, hampir tidak ada atau ya sedikit sekali orang yang menerima catatan di tangan kanan, tangan kirinya. Tapi seluruh kaum muslimin kebanyakan menerima dari sebelah kanan dengan tangan kanan. Subhanallah, ini adalah kasih sayang Allah terhadap kita ya. Maka sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tanpa dipesan, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, bahwa ternyata kita subhanallah dijadikan kaum mukminin, dijadikan kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma yu'ta, kemudian diberikan kita bahasanatihi, akan buku catatan kebaikannya. Nah, ini langsung dikatakan oleh Rasulullah, kitab kehasanatihi, kitab buku catatan tentang kebaikannya, biyaminihi, dan sudah diberikan
buku catatan teman tentang kebaikan, biyaminihi lagi dengan tangan kanannya. Subhanallah. Wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, apa itu orang-orang kafir? Orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah ya. Kenelangsaan terbesar ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui di dalam dirinya akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, tidak ada orang yang tidak percaya kepada kita, ya terima saja ya, biarin. Kenapa saya harus dipercayai? Wong Nabi Muhammad SAW saja ada yang tidak mempercayai. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah sudah terkenal keamanahannya dengan gelar Al-Amin. Itu tidak ada pesantren atau universitas yang memberikan gelar tersebut kecuali di zaman Nabi Muhammad SAW masyarakat pada mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul orang yang Al-Amin, yang sangat dipercaya. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW saja banyak yang tidak percaya. Terlebih-lebih subhanallah ketika suatu saat Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah lama berdakwah ya Allah, ratusan tahun aku berdakwah, tapi masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Kata Allah, jangankan engkau wahai Musa, aku saja banyak yang tidak mempercayai kok, katanya. Banyak kalau orang kafir tidak mempercayainya karena dibelokkan oleh setan untuk percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya, padahal bagi kita la ilaha illallah. Nah, tapi ada yang lebih parah lagi, apa itu? Ateis, tidak memiliki Tuhan sama sekali. Tidak teis. Teis itu berasal dari kata theos, bahasa Yunani, ketuhanan. Jadi ateis artinya orang yang tidak mempercayai sama sekali akan adanya Tuhan. Masya Allah gitu ya. Padahal kebutuhan yang hakiki bagi jiwa manusia adalah adanya sandaran yang menyatakan bahwa dirinya diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Itu kebutuhan hakiki dasar setiap manusia ya. Tapi ada yang lebih gila lagi, yaitu orang ateis ya, lebih gila daripada orang kafir. Wa amal kafiru, sementara orang-orang kafir, wal munafiqu, dan orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Islam mengakui akan adanya Allah dan rukun iman yang 6, tapi senantiasa berbuat maksiat. Maksiatnya apa? Yang paling parah adalah tidak melaksanakan sholat. Uququl walidain, tarkus sholah. Uququl walidain itu dosa yang paling besar ya. Tidak tarkus sholah, meninggalkan sholat. Wa uququl walidain. Dan menyakiti hati orang tua. Yang lebih dari itu tidak percayanya kepada Allah ya, subhanallah ya. Ini orang kafir dan orang munafik. Islam tapi Islamnya di KTP doang. Kalau zaman sekarang diistilahkan Islam KTP gitu ya. Islam KTP itu apa artinya? Ya Islam. Dia marah kalau disebut sebagai non muslim. Tapi sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, puasa apalagi itu seharian penuh. Aduh, subhanallah ya. Padahal sholat cuma paling 4 menit 5 menit lah ya. Kalau cepat bagi saya itu. Yang 4 menit saja tidak mampu untuk melaksanakan, apalagi yang seharian berpuasa. Capeknya luar biasa. Wa mal kafir wal munafiku, bagaimana dengan orang-orang kafir dan orang munafik? Fayaqulu maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, haulai, adapun mereka ini, yakni orang-orang kafir dan orang-orang munafik, alladzina kadzabu, yang orang tersebut senantiasa
selalu membohongi, selalu mendustai ala rabbihim, terhadap Tuhan mereka. Ala, maka ketahuilah, laknatullahi ala zalimin, laknat Allah itu tetap terhadap orang-orang yang zalim. Zalim di sini dalam artian orang kafir dan orang munafik ini zalim terhadap dirinya sendiri dan zalim terhadap Tuhannya. Kenapa disebut zalim? Al kafir, kafaro itu mengingkari. Kalau kita al mukminu, yang mengimani. Orang yang kafir tidak mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah, kalau orangnya kafir berarti kafir. Tapi kalau orang mukmin tapi tidak mengakui, itu namanya kufur. Tapi kadal fakru ayakunul kufro. Kadang kefakiran itu menyerempet kepada kekafiran, maka kekufuran gitu ya. Tapi yang lebih dalamnya lagi, bahwa orang-orang yang kufur itu menyerempet kepada hampir-hampir saja menjadi orang-orang kafir. Masya Allah gitu ya. Karena kufur ini tidak mengakui, kafaro tidak mengakui, maka isim fa'ilnya adalah kafirun, orang yang mengingkari setiap segala sesuatu yang berasal dari Allah. Sedangkan al-munafik itu adalah orang-orang yang tadinya mengakui bahwa Allah itu ahad, bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, bahwa segala sesuatu yang wajib diimani adalah dia mengimani, tetapi karena keseringan melakukan kesalahan, melakukan maksiat, hatinya menjadi kotor. Kemudian ya kolbunya menjadi kotor, ruhnya menjadi kotor, jiwanya menjadi kotor, maka dia gelap menjadi qalbul marid, hati yang sakit. Tapi untung kalau tidak sampai qalbul mayit. Tapi ada juga orang-orang yang mukmin, tapi qalbunya sudah mayit. Kenapa? Karena tidak pernah disirami ruhaniyahnya dengan majlis taklim dan majlis zikir. Karena tidak dikuatkan, tidak disehatkan badannya dengan melaksanakan syariat-syariat Islam, ya makan dan lain sebagainya. Bagi dia sendiri, saya nggak melakukan ibadah, masih tetap hidup kok katanya. Saya tidak melakukan ibadah, masih diberikan rezeki oleh Allah katanya. Tapi santai-santai aja katanya. Itu orang yang munafik. Sudah jelas-jelas tahu bahwa itu adalah kesalahan, tapi ya tidak mau melaksanakan ketentuan Allah. Padahal bahwa ketentuan itu atau hukum itu diadakan untuk kesejahteraan orang-orangnya. Kalau tidak ada hukum, maka yang terjadi adalah hukum rimba ya. Hukum siapa yang kuat, siapa yang dapat, siapa yang menang, siapa yang kalah, itu ditentukan dengan kekuatan. Tapi dengan adanya hukum, maka segala sesuatu ada batasannya. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu, kita harus begitu, kita harus begini dan lain sebagainya. Itu hakikatnya adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Subhanallah ya. Ini kalimat zalim. Kalimat zalim ini ala la'natullahi ala zalimin. Ini peringatan bagi kita sekalian bahwa laknat Allah tetap kepada orang-orang yang zalim. Maksud zalim ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang tertuju kepada al-kafir dan al-munafik. Tapi orang-orang yang zalim bisa saja dilakukan oleh kaum mukminin wal mukminah kalau seandainya apa itu zalim? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan peci pada lutut gitu misalkan ya, lagi santai-santai gitu diletakkan. Nah, itu namanya zalim itu secara bahasa. Tapi zalim yang sesungguhnya adalah zalim terhadap ketentuan syariat yang tidak dilaksanakan. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan syariat Allah, ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan dan sampai akhirnya keikhlasan yang dilandasi dengan keistiqomahan. Karena
Sesungguhnya bahwa amalan-amalan yang hebat itu bukan amalan yang sementara, tapi amal atau amal ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan. Nah, itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi. Tapi subhanallah, itu yang paling sulit gitu ya, meletakkan melandasi amal ibadah dengan penuh keikhlasan. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian untuk bisa memiliki